Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kita bertemu, semoga Anda pada hari ini sentiasa sehat dan sentiasa bersukacita di dalam Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini, perkongsian renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42. Matius 10 ayat 34 sehingga ayat yang ke-42. Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema renungan firman Tuhan. Tema kita pada kali ini yaitu pesan Tuhan Yesus. Dalam teks Matius 10 ayat 34 sehingga ayat yang ke-42 ini, dan berdasarkan tema pesan Tuhan Yesus, kita akan mempelajari 4 perkara penting, yaitu 4 pesanan penting dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu ke-12 rasul. Dan juga saya percaya dia juga adalah pesan khusus untuk saya, untuk saudara dan saudari pada saat ini yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apapun posisi kita pada hari ini, siapapun kita, adakah kita sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, pendeta, dan cuma sebagai seorang jemaat biasa saja di dalam gereja kita, ya, tetapi pesanan ini adalah pesanan yang asas, ya, yang basic yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada saya, saudara dan saudari, di mana ada masanya, ada kalanya kita harus melihat kepada asas, kembali kepada dasar kita, kembali kepada asas yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi perkara yang pertama yang kita pelajari itu tentang pesan dari Tuhan Yesus. Yang pertama terdapat di dalam ayat 34 sehingga ayat yang ke-37, yaitu pesan yang pertama mengutamakan Yesus. Pesan yang pertama ini mengutamakan Yesus, Yesus berikan kepada murid-muridnya. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, ya, sewaktu ia memilih mereka dan mengutus mereka, Yesus memberitahu mereka bahwa dalam pelayanan itu, di dalam mereka diutus, mereka harus lebih mengutamakan Yesus berbanding yang lain yang penting dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan Yesus memberikan satu pemberitahuan awal kepada murid-muridnya, juga seperti yang mereka alami, ya, demikian juga yang akan dialami oleh orang-orang yang mendengar, yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Itu jugalah yang akan dialami, yang dihadapi oleh orang-orang yang mendengar dan percaya menerima apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu kita lihat dalam ayat 34 hingga ayat yang ke-37 berkata demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Maksud ayat ini, ya, permusuhan, ya, pemisahan. Dalam maksud ayat ini bukanlah permusuhan yang menyebabkan satu pergaduhan yang tidak sehat, pergaduhan yang tidak berfaedah, perselisihan yang tidak berfaedah. Maksud dalam teks ini, ya, yang pemisahan yang diberikan
yang akan terjadi setelah orang percaya dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini, yaitu satu pilihan, tindakan, di mana mereka dikehendaki oleh Tuhan untuk lebih mengutamakan Tuhan, untuk memilih Tuhan berbanding yang lain di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani. Lebih jelasnya kita lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Jadi perbezaan setelah mendengar, mengetahui, percaya dan menerima kebenaran yang disampaikan. Ya. Orang yang percaya itu dikehendaki untuk lebih memilih Tuhan Yesus, memilih kebenaran berbanding keluarga yang menghalang untuk menerima dan mengikut kebenaran yang disampaikan. Jadi pesan Tuhan Yesus yang pertama yaitu harus mengutamakan Yesus. Mengutamakan Yesus, mengutamakan kebenaran. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus yang kedua yaitu sanggup menderita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah memilih mengikut aku dan aku mengutus kamu. Dalam aku mengutus kamu ini, kamu harus sanggup menderita. Bukan saja sanggup menerima berkat, kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, saya percaya setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan juga janji berkat. Janji Tuhan juga janji penyertaan. Janji Tuhan juga janji kekuatan. Janji Tuhan juga pertolongan. Janji Tuhan juga bahwa tidak membiarkan kita. Namun, Tuhan memberitahu kita bahwa kita harus juga bersedia menderita demi namanya, menderita demi kebenaran. Bukan hanya mau menerima yang baik-baik saja, bukan hanya mau menerima berkat saja dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa harus sanggup menderita, harus sanggup memikul salib. Yaitu kita kembali kepada Matius pasal 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Yaitu 38 dan ayat yang ke-39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lebih tepat lagi, kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21 berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan kata yang lain, saudara, hidup kita ini adalah milik Tuhan, punyanya Tuhan. Sama ada kita sanggup mati atau tidak sanggup mati demi kebenaran, tetapi semuanya itu kita akan tetap menghadap Tuhan. Kita akan tetap berbalik kepada Tuhan. Jadi, adalah lebih baik hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Jadi, firman Tuhan berkata, kita harus sanggup memikul salib kita harus sanggup menderita demi namanya, demi kebenaran. Kita harus bersiap sedia menghadapi penderitaan demi mempertahankan kebenaran. Yang ketiga, pesan Tuhan Yesus yang ketiga, kamu adalah wakil Yesus. Ya, kita adalah wakil, kita adalah duta dari Tuhan Yesus. Kita mewakili Yesus di dalam
dunia ini. Bagi kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan, kita punya satu tugas, punya tanggung jawab. Kita bukan saja percaya begitu saja, menerima Tuhan begitu saja, tapi kita punya satu tugas, tanggung jawab yang secara tidak langsung berada di pundak kita. Dan harus kita bertanggung jawab terhadap tanggung jawab itu. Kita harus melakukannya. Ya, harus menjadi murid Tuhan, harus menjadi saksi Tuhan, harus menjadi wakil Tuhan dimanapun kita berada, siapapun kita pada hari ini. Sama ada kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang atok, sebagai seorang nenek, sama ada kita cuma jemaat biasa, ya, ataupun kita melayani sepenuh masa. Kita harus ingat bahwa kita ini adalah wakil Tuhan. Kita adalah duta Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat kembali pada Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42 berkata demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi jelas dalam ayat ini mengatakan bahwa kita adalah wakil Tuhan. Ya, kita ini adalah saksi Tuhan. Jadi siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, jika kita sudah percaya menerima Tuhan, jangan sekali-kali pandang rendah pada diri kita. Ya, sama ada kita jemaat biasa, kita cantik, sempurna, normal, ataupun kita punya kecacatan, tidak seperti orang lain. Saudara, berbanggalah karena Anda adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga Anda, di tengah-tengah jiran Anda, di tengah-tengah pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda sehari-harian. Anda adalah wakil Tuhan. Ya, jadi pesan dari Tuhan Yesus bahwa kita adalah wakil Tuhan. Jadi kita harus menjaga image, menjaga nama baik pengutus kita, ya, sebab kita ini adalah wakil, ya. Jadi seterusnya, yang keempat, pesan yang keempat dari Tuhan Yesus yaitu upah, ya. Ada upah yang Tuhan berikan. Upah baik kepada yang melayani, ya, baik kepada yang sebagai wakil maupun kepada yang menyambut orang-orang, ya, melayani mereka yang datang memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Ayat 42 sekali lagi kita baca. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan menjanjikan upah, ya, memberikan upah kepada kita yang memberi kebaikan, pertolongan, menghulurkan sambutan, menghulurkan pertolongan, ya, sungguh pun benda yang kecil sekalipun, secangkir, ya, segelas air putih, segelas air biasa, saudara, ya, tanpa rasa, tanpa gula, tanpa warna. Tuhan kata, ya, sekecil apapun itu Tuhan melihatnya. Tuhan mengetahui pemberian kita, pertolongan kita. Apatah lagi jikalau kita memberikan pemberian, pertolongan, tempat yang sepatutnya kepada wakil-wakil Tuhan, ya. Jadi saudara dan saudari, ya, kita bukan saja mau menerima upah berkat, tetapi kita bersedia menerima penderitaan di dalam
kita mengikut Tuhan. Saudara dan saudari, demikianlah pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum murid-muridnya pergi keluar melayani. Dan kita pada hari ini, kita berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan, dalam persekolahan kita. Siapapun kita pada hari ini, saudara dan saudari, ketahuilah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan. Jadi kita harus menjaga image ini, ya. Kita harus melakukan pekerjaan kita sebaik yang mungkin. Dan percayalah saudara dan saudari, ya, Tuhan sentiasa melihat kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati.